Assalamualaikum, hai sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya Lili Hernawati untuk membahas seputar tips dan trik jago matematik. Sebelum kita mulai, bantu saya untuk bangun channel ini dengan subscribe, like, dan share. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Kalian pernah dengar tentang bilangan berpangkat nggak? Jadi bentuk umumnya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi misalkan saya punya M kali M kali M sampai seterusnya sebanyak N kali. Maka saya bisa menulis menjadi M pangkat N. Dengan M-nya ini disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N-nya disebut dengan eksponen atau pangkat. Misalkan, biar lebih jelas lagi kita pakai angka. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti perkalian 3 kita lakukan sebanyak 5 kali. Maka kita bisa tulis sebagai 3 pangkat 5. Kalau kita mengalihkan 9 dengan 9 sebanyak 4 kali. 9 kali 9 kali 9 kali 9 sama dengan 9 pangkat 4. Dengan 9-nya ini basis atau bilangan pokok. Dan 4-nya ini adalah eksponen atau pangkat. Kemudian contoh yang lain, misalkan K dikali K sebanyak 6 kali, maka saya bisa tulis menjadi K pangkat 6. Begitu ya, sampai di sini paham. Kemudian kita langsung ke contoh soal, angka satuan dari 2 pangkat 2020. Ternyata sulit banget kayaknya ya, kalau kita hanya lihat sepintas 2 pangkat 2020, berarti 2 harus dikaliin sebanyak 2020 kali, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, ada cara singkatnya nggak sih? Ada. Caranya gini, kita uraikan dulu, kita cari polanya. 2 pangkat 1 artinya 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Angka satuannya adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Angka satuannya adalah 4. Kemudian 2 pangkat 3 artinya 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Maka angka satuannya adalah 8. Kemudian 2 pangkat 4, 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 16. Angka satuannya adalah yang paling belakang, yaitu 6. Ya kan? Berarti angka satuannya adalah 6. Kemudian bagaimana dengan 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Angka satuannya yang di belakang, yaitu angka 2. Maka dia akan kembali. Angka satuannya ke atas 2. Kemudian bagaimana dengan 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu adalah 64. Angka satuannya adalah angka yang paling belakang, yaitu 4. Maka angka satuannya balik lagi ke sini, 4. Kalau 2 pangkat 7, berarti satuannya adalah 8. Kalian bisa hitung sendiri ya. Kemudian kalau 2 pangkat 8, angka satuannya adalah 6. Dia akan berulang dengan bilangan yang 4 ini. Polanya adalah bilangan yang 4 ini. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6 sampai seterusnya. Lalu bagaimana dengan 2 pangkat 2020? 2 pangkat 2020, maka kita bisa cari dengan pembagian 2020 dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena polanya berulang 4 ini, yang 4 ini ya. Hasilnya adalah 505. Tidak ada sisa. Jadi artinya 2020 habis dibagi oleh 4. Tidak ada sisa pembagian. Atau sisa pembagiannya adalah 0. Karena sisa pembagiannya adalah 0, maka angka satuannya pasti adalah angka 6. Lalu kalau yang ditanyakan misalkan 2 pangkat 2019 atau 2 pangkat 2021. Pasti sisa pembagiannya bukan 0 kan? Nah, kalau sisa pembagiannya adalah 1, maka angka satuannya adalah 2. Kalau sisa pembagiannya adalah 2, maka angka satuannya 4. Jika sisa pembagiannya adalah 3, maka angka satuannya adalah 8. Dan tidak mungkin di luar ini karena polanya berulang 4 kali. Maka sisa pembagiannya antara 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke
Berikutnya adalah perkalian pada perpangkatan. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi jika ada Y pangkat N kali Y pangkat M, ini basisnya sama. Meskipun pangkatnya berbeda, maka kita bisa tulis menjadi Y pangkat N plus M. Jadi kalau perkalian antara basis yang sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Contoh, kalau saya mengalikan 5 pangkat 7 dengan 5 pangkat 9, ini bisa saya tulis sebagai 5 pangkat 7 tambah 9. Karena apa? Karena basisnya sama, yaitu angka 5. Jadi hasilnya 5 pangkat 16. Bagaimana kalau yang lebih besar pangkatnya? 9 pangkat 23 kali 9 pangkat 67. Berarti ini bisa saya singkat tulisannya sebagai 9 pangkat 23 tambah 67. Yaitu 9 pangkat 90. Karena apa? Karena basisnya sama. Kemudian bagaimana kalau basisnya beda tapi pangkatnya sama? Misalkan 5 pangkat 9 kali 7 pangkat 9. Ini tidak bisa kita tulis singkat seperti pada bentuk umum karena basisnya beda. Oke. Berikutnya adalah sifat perkalian lainnya, yaitu kalau ada Y pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi kalau bentuk pangkat ketemu pangkat lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Contoh, 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 4. Maka bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 dikali 4. Jadi hasilnya sama juga dengan 2 pangkat 4 kali 3, sama saja. Jadi sama dengan 2 pangkat 12, seperti itu. Kemudian bentuk yang lain, kalau ada perkalian Y pangkat Z misalkan, dua-duanya dipangkatkan dengan M. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi Y pangkat M kali Z pangkat M. Contoh, kalau saya punya 3 kali 4 dipangkatkan dengan 5. Ini kan bisa saya rincikan menjadi 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Seperti itu. Atau bisa juga langsung 3 kali 4-nya 12 pangkat 5. Sama saja. Oke, selanjutnya kita ke pembagian pada perpangkatan. Bentuk umumnya saya tuliskan seperti ini. Y pangkat M per Y pangkat N sama dengan Y pangkat M min N. Jadi perhatikan kembali basisnya sama. Sama-sama Y meskipun pangkatnya berbeda, maka kalau dibagi, pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau pembagian pada basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Ingat, pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah ya, jangan sampai terbalik. Contoh, misalkan saya punya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 9, basisnya adalah 5. Maka bisa saya tulis sebagai 5 pangkat yang di atas dulu, 7 dikurangi 9, sama dengan 5 pangkat 7 kurang 9 yaitu min 2. Kemudian contoh lainnya adalah 9 pangkat 2020 per 9 pangkat 2019. Nah, bentuk ini bisa mempermudah kita untuk menentukan nilai 9 pangkat 2020 per 9 pangkat 2019. Karena kalau kita rincikan, pasti sangat panjang kan, 9 kali 9 kali 9, kayak gitu. Jadi bisa langsung kita tulis 2009 pangkat 2020 kurang 2019. Jadi hasilnya sama dengan 9 pangkat 1 atau 9 saja. Kemudian sifat pembagian lainnya bentuknya seperti ini. Y per Z dipangkatkan dengan M, maka bisa kita tulis lebih rinci menjadi Y pangkat M dibagi Z pangkat M. Jadi keduanya ini memiliki pangkat M. Kemudian contohnya adalah 3 per 2 pangkat 2. Bisa kita tulis sebagai 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya 6 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. 3 pangkat 2 gitu. Atau bisa juga kita rincikan menjadi 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Tergantung mudahnya kita pakai sifat yang mana. Selanjutnya adalah pangkat 0. Jadi bentuk umumnya saya tulis seperti ini. Misalkan Y pangkat 0 itu artinya sama dengan 1. Dengan Y-nya adalah bilangan real dan Y tidak boleh sama dengan 0.
Jadi selain 0 pangkat 0 dengan J-nya ini bilangan real, maka hasilnya adalah 1. Misalkan contoh, 1 pangkat 0 sama dengan 1. 234 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sebesar apapun, kalau dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Misalkan lagi 2020 pangkat 0 sama dengan 1. Gitu. Kemudian pangkat negatif. Kalau kita punya Y pangkat min M, dapat kita tulis atau kita ubah menjadi pangkat negatif. Caranya adalah Y pangkat negatif M sama dengan 1 per Y pangkat M. Jadi sudah menjadi pangkat positif. Contoh, oke, syaratnya Y tidak sama dengan 0, Y-nya bilangan real, dan M ini adalah bilangan bulat. Contohnya adalah, saya punya 3 pangkat min 2, ini kan pangkat negatif. Saya ubah menjadi pangkat positif. Maka tinggal 1 per 3 pangkat 2. Sama dengan 1/9. Contoh lainnya adalah 2 pangkat negatif 1. Ini artinya 1 per 2 pangkat 1. Jadi penulisannya lebih mudah ya. 2 pangkat negatif 1 kita nggak tahu nih sebenarnya berapa. Tapi karena sifat ini jadi bisa kita tulis sebagai 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan setengah. Selanjutnya latihan soal. Bantu saya menemukan jawabannya ya. Soalnya begini. Angka satuan dari 5 pangkat 2020 dikurangi angka satuan dari 4 pangkat 2021 ditambah angka satuan dari 3 pangkat 2022 sama dengan berapa? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jika kalian mendapat manfaat dari video ini, bantu saya untuk membangun channel ini dengan klik subscribe, nyalain tombol lonceng kalian, like, komen, dan share ke jejaring sosial kalian. Sampai jumpa!